Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya juga kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Lalu Yohanes menjawab mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bacaan-bacaan kitab suci teristimewa Injil pada Minggu Advent pertama, kedua, sampai dengan hari ini, Minggu Advent yang ketiga, masih menonjolkan tokoh Yohanes. Memang Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus, dan yang sangat dikagumi juga oleh Yesus. Sejak dari dalam kandungan ibunya Elizabeth, dia sudah dipersiapkan untuk membuka jalan bagi kedatangan Kristus. Nah, satu hal yang menarik yang dicatat di dalam Injil hari ini adalah bahwa begitu banyak orang datang kepadanya. Kalau kita membaca teks terdahulu pada Lukas 3 ayat 7, di situ dengan secara eksplisit dikemukakan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang menjumpai Yohanes. Ada orang kaya, ada orang Farisi, ada Taurat, ada orang miskin, semua datang. Mengapa mereka datang ketemu Yohanes? Karena mereka kagum dengan dia. Karena mereka melihat di dalam diri seorang Yohanes itu ada Al-Masih. Saya pikir ini satu refleksi yang bagus. Kehebatan seorang pemimpin itu bukan ada pada kedudukan pangkat yang dimiliki, tapi ada pada kemampuan dia untuk mempengaruhi. Dan ini ada pada Yohanes Pembaptis. Dia keras di dalam prinsip,
tapi juga lembut di dalam cara. Fortiter in re, sofiter in modo dalam bahasa Latinnya. Dan inilah yang membuat dia sangat dikagumi. Dia berani untuk mengatakan kalau itu benar, tapi dia juga berani untuk mengatakan kalau itu salah. Dan di hari Minggu Advent yang ketiga ini dia datang dengan sabda sukacita, kegembiraan. Nah, orang-orang ini datang menjumpai dia dan mereka juga sudah dipertobatkan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Kita tahu Yohanes datang dengan mengajak semua orang untuk menerima baptisan pertobatan, yaitu melalui air. Nanti Yesus datang dengan baptisan roh. Nah, ketika orang-orang ini sudah bertobat, lalu mereka datang kepada Yohanes dan bertanya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mereka lontarkan kepada Yohanes. Apa yang harus kami lakukan? Jadi taruhlah mereka sudah bertobat, sudah diperbaharui, sudah buat sakramen tobat. Lalu mereka tanya kepada Yohanes. Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Kami sudah bertobat ini. Kami sudah membaharui diri ini. Kira-kira apa yang harus kami perbuat supaya kami menjadi lebih sempurna? Dan Yohanes menjawab mereka untuk pertanyaan pertama. Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Berbagi. Ini tidak mudah. Ketika kita bisa berbagi dan orang lain tersenyum, orang lain mengatakan syukur kepada Allah, alhamdulillah, menggugurkan air mata sukacita, disitulah kita membawa kegembiraan. Saudaraku yang terkasih, masa Advent menjadi masa istimewa bagi kita juga untuk belajar, untuk berbagi dengan orang lain. Tidak harus dari kelebihan, tapi dari kekurangan, kelemahan, atau dari keterbatasan-keterbatasan kita. Karena pemberian itu sekecil apapun, itu berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Bukankah hidup adalah kesempatan bagi setiap orang untuk berbagi di dalam hidup? Dan yang kedua, siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Makanan itu salah satu kebutuhan primer manusia. Di pastoran pasar Minggu ini, makanannya berlimpah. Dari pagi sampai malam. Terbuang-buang lagi. Tapi Anda pernah melihat ada banyak orang juga yang susah, yang mungkin jarang makan, sehari mungkin makan 1 kali. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia yang paling esensial itu adalah berbagi makan dengan orang lain. Bukankah Tuhan sudah memberi makanan spiritual untuk Anda? Dalam misa harian, dalam misa hari Minggu, Anda kenyang dengan makanan spiritual. Anda makan dari meja altar. Anda makan tubuh dan darahnya. Tapi mengapa orang sulit untuk berbagi makan dengan orang-orang lain? Yohanes Pembaptis memberi kita berita sukacita. Bagilah makanan dengan orang-orang lain. Seperti Tuhan membagikan tubuhnya, menyerahkan nyawanya, darahnya untuk kehidupan kita. Dan juga ada pertanyaan lain yang dilontarkan oleh orang-orang pemungut cukai, ya. Orang-orang yang kadang-kadang pura-pura dan munafik. Mereka tanya lagi kepada Yohanes,
Lalu kalau kami, apa yang harus kami perbuat? Dan dia mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Artinya apa? Jangan ambil apa yang bukan menjadi hak kamu. Ini prinsip keadilan. Kalau itu hak kamu, ambil sebatas hak kamu. Jangan ambil lebih. Itu namanya pemerasan. Itu namanya korupsi. Kadang-kadang kita tidak sadar. Entah di kantor, di sekolah, bahkan di dalam gereja. Kita suka mengambil lebih. Sekecil apapun kalau itu lebih, itu korupsi. Tidak dibenarkan. Maka Yohanes mengatakan dengan sangat jelas hari ini. Jangan menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan bagimu. Dan kepada para prajurit dia mengatakan jangan merampas. Jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah ini. Ya kalau gaji cuma 1 juta kadang-kadang tidak puas. Saya mesti cari tambah. Dengan cara yang tidak halal. Ya kalau di perusahaan gaji saya seperti ini, saya harus cari akal putar bagaimana supaya lebih daripada itu. Jangan engkau memberi makan kepada keluargamu sesuatu yang tidak halal. Karena itu akan merusak kesehatan engkau. Makanlah secukupnya dari upah yang Tuhan berikan. Karena memakan lebih, tanganmu, pikiranmu, tubuhmu akan terasa sakit. Karena engkau mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Ini berita sukacita yang mesti kita bagikan di hari Minggu Advent yang ketiga. Dan yang paling terakhir, ketika Yohanes mengatakan seperti itu, mereka semua kagum. Lalu mereka bertanya, apakah ini Tuhan yang kita nantikan? Apakah ini Al-Masih yang memang sudah ada? Yohanes dengan rendah hati dia bilang tidak. Kalau Yohanes itu dia ambisi kekuasaan, dia akan mengatakan ini saya. Karena pengaruhnya sangat kuat. Tapi dia masih ingat Tuhan. Bagi dia, biarlah Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Kerendahan hati seorang Yohanes yang mau mendahulukan Tuhan dengan mengatakan bukan saya. Saya hanya mempersiapkan jalan. Bapak Ibu, ini kabar sukacita juga. Kita berani mengatakan ini bukan saya. Kalau saya sukses mengantar orang kepada keselamatan, kalau saya membantu orang-orang tersenyum, kalau saya berbagi dengan orang-orang menjadi bahagia, saya berani mengatakan itu bukan karena saya. Tapi Tuhan pakai saya untuk menyalurkan kebaikan. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Ciri dari kerendahan hati untuk berbagi kegembiraan dengan orang-orang lain. Ad maiorem Dei gloriam. Demi kebesaran, kemuliaan